Ada sebuah kota yang dikelilingi tembok raksasa. Dikatakan mustahil untuk ditembus. Sebuah kota yang menjadi panggung salah satu perang paling legendaris dalam sejarah manusia. Perang yang melibatkan para pahlawan, raja, bahkan dewa-dewa. Dan semua berakhir hanya karena sebuah kuda kayu. Inilah kisah perang Troya. Tapi pertanyaannya, apakah perang ini benar-benar terjadi? Atau hanya sekedar mitos yang diceritakan turun-temurun? Perang Troya bermula dari sebuah kisah cinta. Atau mungkin lebih tepatnya, sebuah penculikan. Helen, istri Raja Sparta, Menelaus dianggap sebagai perempuan tercantik. Pangeran Troya menculiknya, atau dalam versi lain, Helen pergi dengan sukarela. Penghinaan itu membuat Menelaus murka. Ia meminta bantuan saudaranya, Agamemnon, Raja Mekene, untuk merebut kembali Helen. Agamemnon pun mengumpulkan para raja dan pahlawan Yunani, Achilles, Odysseus, Ajax, dan banyak lainnya. Dengan 1000 kapal, pasukan Yunani berlayar menuju Troya. Troya terletak di wilayah yang kini disebut Turki Barat Laut. Troya adalah kota kaya dan strategis, dikelilingi tembok tinggi dan benteng yang kokoh. Troya dianggap mustahil untuk ditaklukkan. Dari sinilah dimulai perang besar yang akan bertahan selama 10 tahun. Perang ini bukan sekedar perebutan seorang wanita. Ini adalah bentrokan antar dunia. Yunani melawan Troya. Pertempuran demi pertempuran terjadi. Hektor, pangeran Troya, menjadi pahlawan dan melindungi kotanya. Di sisi lain, Achilles, pejuang Yunani yang digambarkan hampir tak terkalahkan, menjadi bintang di medan perang. Pertarungan keduanya menjadi salah satu duel paling terkenal dalam sejarah. Hektor akhirnya tewas di tangan Achilles, dan jasadnya diseret di sekitar kota sebagai penghinaan. Namun tak lama, Achilles sendiri juga tewas dipanah oleh Paris dengan bantuan dewa Apollo. Kedua belah pihak mengalami penderitaan, namun Troya tetap berdiri. Setelah 10 tahun, Yunani mulai kehabisan harapan. Tapi disitulah muncul kecerdikan Odysseus. Ia menyarankan untuk membuat kuda kayu raksasa. Di dalamnya disembunyikan prajurit-prajurit terbaik. Yunani kemudian berpura-pura mundur, meninggalkan pantai Troya, dan memberikan hadiah berupa kuda tersebut. Orang Troya mengira Yunani menyerah dan pergi. Mereka membawa kuda itu masuk ke dalam kota, tanpa menyadari malapetaka yang menunggu. Malam harinya, ketika seluruh kota tertidur, pasukan Yunani keluar dari perut kuda, membuka gerbang, dan sisanya adalah tragedi. Troya terbakar habis, dan kota yang katanya tak terkalahkan itu akhirnya runtuh. Kisah perang Troya kita kenal dari Iliad dan Odysseus, karya penyair Homer. Tapi apakah ini sejarah nyata? Atau hanya legenda? Banyak arkeolog berpendapat bahwa kisah tersebut memang didasari pada perang sungguhan di kota kuno Hisarlik, Turki. Ditemukan lapisan reruntuhan yang hancur pada abad ke-12 sebelum Masehi, sekitar masa yang cocok dengan dugaan perang Troya. Namun, tentu tidak ada bukti bahwa ada kuda kayu raksasa atau dewi-dewi yang ikut campur tangan. Itu kemungkinan besar adalah bumbu mitologi untuk memperkuat cerita. Hingga kini, kisah Troya tetap hidup. Konsep kuda Troya bahkan masuk bahasa modern sebagai simbol tipu daya. Nama-nama seperti Achilles,
Hektor dan Helen menjadi abadi. Dan yang paling penting, Perang Troya memberi kita cerminan tentang bagaimana manusia menceritakan sejarah, bercampur antara fakta, legenda, dan imajinasi. Apakah Perang Troya benar-benar terjadi? Atau hanyalah dongeng mitologi? Mungkin kita tidak akan pernah tahu dengan pasti. Tapi satu hal yang jelas, kisah ini telah bertahan ribuan tahun, menginspirasi seni sastra, bahkan film modern. Troya mungkin telah hancur, tapi legendanya akan terus hidup selamanya.